Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu Guru PJOK hebat. Hari ini kita tatap maya modul 1.5 tentang pengembangan kurikulum PJOK. Sebelum kita melaksanakan tatap maya kali ini, monggo Bapak Ibu yang bersedia untuk memimpin doa. Pak Bejo, monggo Pak Bejo. Halo, Pak Bejo. Apa Bu Catur, monggo Bu Catur. Monggo ingkang tiyang sepuh mawon. Pak Bejo. Wis ngilang Pak Bejo. Oh, hilang Pak Bejo. Monggo Bu Catur. Memimpin doa Bu Catur. Oke, Bapak Ibu, monggo sebelum kita melakukan pembelajaran kali ini, demi kelancaran pembelajaran, kita berdoa dulu. Berdoa, mulai. Doa selesai. Monggo, Oke, Pak. terima kasih Bu Catur yang telah bersedia untuk memimpin doa. Ya, izin untuk share screen ya, Bapak Ibu. Oke. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Ya, ruang virtual pembelajaran tatap maya modul 1.5 itu pengembangan kurikulum PJOK. Ya. Seperti kegiatan sebelumnya, kita akan memulai dengan kesepakatan bersama. Yang pertama menyalakan kamera, yaitu on kamera, kemudian mematikan mikrofon. Kita hadir seutuhnya dari awal tatap maya sampai akhir tatap maya. Kemudian menghargai waktu bersama. Dan kita memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya. Gangguan teknis adalah hal wajar karena kita menggunakan kegiatan tatap maya ini, ada kalanya sinyal yang terganggu. Kemudian untuk tujuan dari sesi tatap maya kali ini adalah yang pertama, peserta dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Kemudian peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. 3, peserta mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Agenda kita sesi ini, ya, aktivitas pertama yaitu backward design, kemudian pengembangan kurikulum PJOK, kemudian nanti yang ketiga pemikiran Ki Hajar Dewantoro dan kurikulum Merdeka. Ya. Aktivitas yang pertama yaitu backward design dalam pengembangan kurikulum PJOK. Nah, ini menurut Bapak Ibu dari skala 1 sampai 10, kira-kira seberapa dalam pemahaman Bapak Ibu tentang kurikulum PJOK? Monggo yang mau menjawab bisa raise hand.
Ya, kira-kira dari skala 1 sampai 10, ya, kira-kira seberapa dalam pemahaman Bapak Ibu tentang kurikulum PJOK? Monggo. Monggo Pak Sukas atau Pak Bejo. Tanya gimana Pak Fasil? Ya, menurut Bapak, ya, Pak Fasil? ya, gimana, Pak Sukas? Ya, Maksudnya, menurut Bapak atau Ibu dari skala 1 atau rentang 1 sampai 10. maksudnya keterkaitannya atau sekedar pemahaman pribadi saja? Pemahaman kurikulum, Pak. Rentang 1 sampai 10 kira-kira di angka berapa pemahaman Bapak Ibu tentang kurikulum PJOK? Bisa 5, bisa 6, bisa. Kalau masih ragu-ragu, biasanya saya sudah paham, tetapi ada beberapa yang belum paham, biasanya di angka kisaran 6 atau 7. Gitu. Menurut Pak Sukas, di angka berapa Pak Sukas? Oke, mboten nopo-nopo, Mas Nopan. Itu Di angka berapa Pak Sukas? poinnya nggak tahu, itu tulisannya nggak muncul. Tulisannya nggak muncul. Iya. Apa cuma di saya saja yang nggak muncul ya? Di Bu Catur muncul. Di saya muncul. Muncul Pak, jelas. Oh, Ya, Mas Nopan, berarti monggo. sayanya yang error berarti. Ya muncul. Kira-kira Laptopnya Pak yang error, bukan orangnya. Kira-kira tentang berapa Mas Nopan? Kalau mau jawab Mas Nopan, 1 sampai 10 pemahaman saudara tentang kurikulum PJOK. Baru hadir Pak, belum paham ini Pak. Maksudnya Belum paham. Pak. Iya Pak. Oke Pak Sukas, tunggu Pak Sukas. Kira-kira tentang berapa Pak Sukas? Halo, suaranya putus-putus Pak Sukas. Bingung Mas. Lanjut aja. Bingung. Iya. Ya. Biasanya kalau Berarti belum paham. ya, tentang kurikulum PJOK, ya, setiap guru PJOK biasanya sudah paham ya, baik yang dulu kurikulum 2013 maupun yang sekarang kurikulum Merdeka. Tapi ada juga beberapa yang kayaknya paham tapi pahamnya masih agak remang-remang ya. Biasanya skalanya 6 sampai 7. Kalau memang sudah paham sekali biasanya 8 sampai 9. Kemudian ya, kita lanjutkan apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah. Ya, silakan Bapak Ibu untuk menjawab di kolom chat. Ya, tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah. Silakan bisa mulai dari sekarang. Monggo Bapak Ibu. Ya, bisa untuk menulis di kolom chat.
Ya, sini sudah ada Mas Tegar yang menjawab untuk melatih dan menyehatkan peserta didik. Ya. Kemudian ada Mbak Catur. Ya. Tujuan adanya pelajaran PJOK di sekolah bertujuan untuk mengembangkan peserta didik secara holistik, baik dari segi fisik, kognitif, ya, afektif, maupun psikomotor. Ya. Kemudian ada Mas Novan, ya, tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah adalah media untuk mendorong pertumbuhan fisik, keterampilan motorik, pengetahuan, dan penalaran. Ya. Terima kasih yang sudah menjawab. Barangkali ada yang mau resen menjawab. Ya, untuk tujuan adanya pelajaran PJOK di sekolah, ini menurut capaian pembelajaran PJOK Kurikulum Merdeka 2024, ya, pendidikan jasmani, kesehatan, dan olahraga atau PJOK bertujuan sebagai pembelajaran bagi peserta didik dalam yang pertama mengembangkan, menerapkan, dan mengevaluasi keterampilan, konsep, strategi gerak yang akan menjadi disposisi untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani dengan penuh kepercayaan diri, kompetensi, dan kreativitas. Yang kedua, membantu dan memberikan dukungan mereka dalam memilih gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani. Kemudian yang ketiga, membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional melalui konteks pembelajaran yang menekankan nilai-nilai fair play, kerja tim, dan inklusivitas. Dan yang keempat, menanamkan apresiasi dan mengembangkan sikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat sebagai upaya peningkatan keseluruhan kualitas hidup. Ya, sama seperti di atas, ya, PJOK bertujuan mengembangkan individu secara holistik melalui aktivitas aktivitas fisik. Ini mencakup pengembangan yang pertama aspek fisik, yaitu meningkatkan kekuatan, kelincahan, daya tahan, koordinasi, dan kesehatan fisik secara umum. Kemudian ada aspek kognitif, meningkatkan kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan dalam konteks aktivitas fisik. Selain itu juga ada aktivitas afektif, yaitu mengembangkan sikap positif terhadap aktivitas fisik, sportivitas, kerjasama, disiplin, dan rasa percaya diri. Dari aspek sosialnya, membina hubungan sosial yang baik, kerjasama dalam tim, dan menghargai perbedaan. Dengan kata lain, untuk tujuan pendidikan pembelajaran PJOK ya di sekolah adalah memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan siswa secara keseluruhan. Tidak hanya bermanfaat untuk kesehatan fisik, tetapi juga untuk pengembangan mental, sosial, dan emosional. Oleh karena itu, PJOK perlu diberikan perhatian yang serius dalam kurikulum di sekolah. Ya, mari kita berdiskusi sesuai pertanyaan pada slide berikutnya. Monggo Bapak Ibu nanti untuk
menulis jawaban pada kolom chat atau resen untuk menyampaikan pendapat Bapak Ibu. Ya. Yang pertama, terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini Bapak Ibu sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Monggo, pertanyaan yang pertama, Bapak Ibu untuk menjawab di kolom chat atau langsung raise hand. Monggo Bapak Ibu untuk menulis di kolom chat atau mau langsung raise hand juga bisa. Ya, terlepas dari kurikulum apapun, ya, dulu ada kurikulum KTSP, kemudian ada kurikulum 2013, sekarang kurikulum Merdeka. Ya, apakah selama ini Bapak Ibu sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan atau sebagai pedoman? Monggo Mas Afan, barangkali mau langsung resen. Ya, terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini Bapak Ibu sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Ya, bisa langsung resen atau ditulis di kolom chat. Pak Wahidin, monggo Pak Wahidin. Cek. Suara saya sudah terdengar, Pak? Terdengar, Pak. Oh, nggih, terima kasih. Terdengar, sangat jelas. Wahidin, monggo nggih. Oh, nggih, siap, terima kasih. Untuk kurikulum 2013, terus terang saja saya sudah sedikit banyak paham mengenai kurikulumnya, tetapi kalau yang kurikulum Merdeka ini, saya masih dalam tahap pembelajaran, Pak, karena memang pelatihan kurikulum Merdeka ini juga kemarin saya ikuti hanya 3 hari di KWK, Pak ya. Jadi kurang begitu memahami sepenuhnya. Artinya ketika dasarnya saja memang kami sudah sedikit tahu. Tetapi untuk pelaksanaan teknis di lapangannya hanya ada beberapa kendala yang memang kadang-kadang kami belum memahami sepenuhnya, Pak. Artinya dalam pembelajarannya karena memang ada perubahan-perubahan dalam kurikulum Merdeka, yaitu karena berbasis kepada murid untuk pembelajarannya menggunakan student center learning atau pembelajaran berbasis kepada siswa. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi, maka dari itu kami masih sedikit harus mempelajari lagi hal-hal yang awam bagi kami atau baru bagi kami untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam pelaksanaan teknis di lapangannya, Pak. Tetapi kalau pada umumnya yang namanya kurikulum itu biasanya isinya dari perangkat pembelajaran sampai dengan penilaian atau evaluasi, itu kami sudah sedikit paham. Hanya sedikit perubahan di kurikulum Merdeka itu menggunakan tes dari tes awal, tes proses sampai tes akhir. Kalau di kurikulum 2013 yang lalu kan kita
menggunakan bahasa yang lain. Jadi hanya itu saja Pak, penggunaan bahasa dan hal teknis yang di lapangan yang belum kami kuasai betul Pak. Terima kasih, itu saja dari saya Pak. Oke, terima kasih Pak Wahidin atas jawaban yang telah diberikan. Ya, terus terang untuk kemarin saja pada saat ada Bintek tentang kurikulum Merdeka itu kayaknya disamakan ya Pak ya, disamakan dengan guru kelas ya. Pokoknya intinya kurikulumnya seperti ini gitu. Kadang ada yang berbeda antara guru kelas dengan guru olahraga atau guru PJOK ya. Intinya di kurikulum Merdeka itu sebenarnya memberikan fleksibilitas yang lebih besar bagi guru dalam merancang pembelajaran, termasuk juga dalam mata pelajaran PJOK ya. Hal ini yang memungkinkan guru untuk menyesuaikan pembelajaran dengan minat, ya, kemudian bakat dan kondisi siswa. Kemudian yang berbeda lagi itu pada asesmen ya Pak ya. Asesmen ada asesmen awal ya. Kemudian ada pembelajaran berdiferensiasi ya. Membagi murid atau siswa berdasarkan ya, pemahaman atau prakteknya. Nah, itu kadang menjadi hal baru yang harus kita pelajari ya. Tapi dengan tujuan yang baik, maka tujuan mata pelajaran itu nantinya dapat kita jadikan sebagai acuan. Ya, terima kasih Pak Wahidin atas jawabannya. Kemudian ya, benarnya potensi pencapaian tujuan PJOK pada kurikulum Merdeka itu ada fokus pada pengembangan diri, kemudian pembelajaran yang menyenangkan, kemudian ada pengembangan karakter, serta yang terakhir itu ada keterlibatan masyarakat. Ya. Ada beberapa tantangan yang mungkin nanti dihadapi, diantaranya sumber daya, kemudian kompetensi guru, dan peran orang tua. Saya lanjut ya Pak. Nah, kemudian dalam konteks kurikulum Merdeka, apakah tujuan-tujuan ini nanti bisa dicapai? Monggo Bapak Ibu bisa untuk menulis di kolom chat atau bisa langsung raise hand. Monggo Bapak Ibu untuk menulis di atau bisa langsung untuk raise hand.
Ya, di kolom chat ini ada jawaban tadi tentang pemahaman dari Mas Novan, yaitu pemahaman saya mengembangkan anak secara keseluruhan melalui kegiatan jasmani, bukan hanya mengembangkan fisik saja, akan tetapi juga mengembangkan mental anak dan emosional anak. Nah, ini dari pertanyaan ini dari Mas Bangkit, ya, itu ada nyatanya semua guru dari dulu itu ngajar di lapangan sama semua Pak, ya, kebanyakan praktek daripada teori, yang beda hanya pemenuhan administrasinya, ya. Ya, dengan mindset sekarang ini kita rubah, yang dulu ngajarnya di lapangan terus nanti kita rubah, ya. Ada teorinya juga, kemudian praktek, ya. Dan bukan hanya pemenuhan administrasinya. Monggo Mas Apan barangkali mau present. Bingung mengutarakannya, Pak. Merangkai kata-katanya ya Mas ya. Oke, Pak. Nah, ini ada jawaban dari itu tujuan dapat dicapai karena dengan itu dapat mengetahui tingkat pemahaman dan kinerja siswa selama proses pembelajaran. Ya. Kemudian ada lagi dari Pak Wahyu. Ini tujuan umum untuk mewujudkan pembelajaran siswa yang holistik dan kontekstual bisa tercapai apabila semua elemen di satuan pendidikan itu bisa berkolaborasi dengan baik, karena pembelajarannya dikaitkan dengan kehidupan sebenarnya. Nah, ini ada lagi dari Mas Bangkit, ini ganti menteri, ganti kurikulum merdeka, kan repot Pak. Ya, di sisi lain anak-anak belum pada memahami, ganti lagi. Ya, itu biasanya kurikulum itu sesuai dengan ya zaman, ya, sesuai dengan kemajuan zaman. Ya, menjawab dengan konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan itu bisa tercapai? Ya, menurut saya tujuan ya PJOK sangat mungkin dicapai dalam konteks kurikulum merdeka, namun diperlukan komitmen dan kerjasama ya dari semua pihak, yaitu guru, sekolah, siswa, dan orang tua. Dengan dukungan yang kuat, kurikulum merdeka itu dapat menjadi sarana efektif untuk meningkatkan kualitas pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan siswa. Ya. Adapun strategi yang kita terapkan untuk mencapai tujuan PJOK, ya, itu yang pertama guru, biasanya untuk pengembangan diri kita mengikuti pelatihan untuk meningkatkan kompetensi dalam penerapan kurikulum merdeka. Kemudian yang kedua, merancang pembelajaran yang bervariasi dan menarik. Ya. Kita harus pandai sepandai mungkin untuk merancang pembelajaran yang bervariasi dan menarik. Kemudian memanfaatkan sumber daya yang ada secara maksimal. Ya. Kita pada modul tatap maya berapa itu sudah belajar tentang 7 modal aset utama yang ada di sekolah. Kemudian menjalin kerjasama dengan masyarakat, ya, bisa dengan masyarakat atau lingkungan masyarakat, pemerintah desa, ataupun pihak-pihak
lain atau sponsor, kemudian alumni juga bisa kita ajak kerjasama. Kemudian dengan sekolah, ya, sekolah menyediakan fasilitas yang memadai untuk pembelajaran PJOK, ya, baik sarana maupun prasarana. Kemudian memberikan dukungan kepada guru dalam melaksanakan pembelajaran. Yang ketiga, melakukan evaluasi secara berkala untuk melihat sejauh mana pencapaian tujuan PJOK. Kemudian orang tua yang pertama memberikan dukungan kepada anak dalam mengikuti kegiatan PJOK. Ya. Sebagai orang tua juga sebaiknya memfasilitasi anak untuk berolahraga secara teratur di rumah dan bekerja sama dengan sekolah dalam kegiatan PJOK. Ya. Ya. Ini ada jawaban pada kolom chat, ya, dari Mas Nopan. Ini dari kurikulum sebelumnya. Sebenarnya tujuannya sudah tercapai jika guru itu berpedoman pada modul ajar, cuma sekarang hanya beda nama menurut saya. Ya. Kemudian dari Mas Dimas, secara keseluruhan, kurikulum Merdeka memberi peluang yang sangat baik untuk mencapai tujuan pembelajaran PJOK dengan dukungan dari berbagai pihak seperti pemerintah, sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat. Diharapkan tujuan pembelajaran PJOK dapat tercapai secara optimal sehingga siswa dapat tumbuh menjadi individu yang sehat, aktif, dan berkualitas. Dari Mas Afwan Gifari, ya, jawabannya sangat bisa dicapai dengan diimbangi dengan dukungan seluruh pihak dari mulai guru, siswa, sekolah, orang tua. Terkadang orang tua masih berpikir sudah menyalakan anak, berarti semua tugasnya guru. Padahal menurut saya justru orang tua nomor satu dalam pembelajaran. Ya. Ini biasa diartikan, ya, lamanya anak di sekolah dengan di keluarga, kayaknya lama di keluarga ya, Mas Afan ya. Ya, makanya ya, orang tua itu nomor satu dalam pembelajaran. Kemudian pada intinya tujuan pembelajaran PJOK akan tercapai jika mendapat dukungan dari seluruh pihak, ya, seperti yang tadi saya tambahkan, ya, bahwa bisa tercapai apabila ada dukungan dari berbagai pihak. Ya. Terima kasih atas jawaban-jawabannya, ya, Bapak Ibu. Kemudian saya lanjutkan. Nah, ya, ini. Memahami tujuan umum penting sebagai acuan untuk memahami muara akhir dari pembelajaran. Untuk mencapai tujuan umum ini, pemerintah sudah menurunkannya ke dalam capaian pembelajaran dan mempersilahkan guru atau satuan pendidikan untuk menurunkannya lagi ke dalam tujuan pembelajaran atau TP. Bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pelajaran? Karena seringkali pengajaran langsung fokus pada materi atau aktivitas apa yang harus dilakukan oleh murid. Ya. Nah, proses backward design dalam pengembangan kurikulum secara umum melalui 3 tahap di bawah ini. 1. Mengidentifikasi capaian pembelajaran. 2. Menentukan metode penilaian. Kemudian yang ketiga, merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajaran. Sebelumnya kita harus tahu backward design itu apa sih? Ya. Backward design adalah desain mundur, ya. Itu merupakan suatu pendekatan dalam pengembangan kurikulum yang menempatkan
tujuan pembelajaran sebagai titik awal. Konsep ini bertolak belakang dengan pendekatan tradisional yang sering kita mulai dari pemilihan materi pelajaran. Ya. Dalam konteks pendidikan jasmani, olahraga, ya, dan kesehatan atau PJOK, desain mundur ini atau backward design ini menawarkan ya, cara yang lebih terstruktur dan efektif ya, untuk merancang pembelajaran atau pengalaman belajar yang lebih bermakna bagi siswa atau peserta didik. Ya. Seperti tadi itu ada tahapan desain mundur atau backward design, yaitu yang pertama mengidentifikasi capaian pembelajaran atau identifikasi tujuan pembelajaran. Yang tujuan umumnya adalah untuk merumuskan ya, jangka panjang yang ingin dicapai. Seperti contoh meningkatkan kebugaran jasmani, kemudian mengembangkan keterampilan motorik, atau menanamkan nilai-nilai sportivitas. Yang kedua, menentukan metode penilaian atau menentukan asesmen, yaitu pengetahuan. Sini mengevaluasi sejauh mana siswa memahami konsep-konsep PJOK, dan untuk keterampilan itu mengukur kemampuan mana siswa dalam melakukan gerakan ataupun teknik olahraga. Dalam sikap, menilai siswa terhadap aktivitas fisik, sportivitas, dan kesehatan. Sementara produk nantinya mengevaluasi hasil karya siswa, seperti laporan proyek atau presentasi. Kemudian yang ketiga, merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajaran atau memilih materi dan kegiatan pembelajaran. Yang pertama, relevansi, ya, memilih materi dan kegiatan yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan tingkat perkembangan siswa. Kemudian variasi, menawarkan beragam aktivitas untuk mengakomodasi minat dan gaya belajar yang berbeda. Kemudian pengalaman langsung, yaitu memberikan kesempatan bagi siswa untuk terlibat secara aktif dalam berbagai aktivitas fisik. Ya. Sementara keunggulan dari backward design atau desain mundur dalam kurikulum PJOK, ya, yang pertama fokus pada hasil pembelajaran atau hasil belajar, kemudian asesmen siswa yang signifikan, relevansi dengan kehidupan nyata, dan pengembangan keterampilan di abad 21. Ini pesan kuncinya, backward design atau desain mundur merupakan proses sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Backward design juga pada akhirnya membantu guru menyelaraskan antara tujuan, langkah pembelajaran, dan penilaiannya. Ya. Kemudian dengan menerapkan prinsip-prinsip desain mundur atau backward design, itu guru dapat menciptakan pengalaman belajar bagi siswa yang lebih bermakna dan efektif, yang dapat berdampak positif pada peningkatan kualitas pembelajaran PJOK secara keseluruhan. Ya. Ini contoh penerapan mundur dalam PJOK. Contohnya, ya, siswa dapat melakukan passing atas dalam bola voli dengan akurat. Nanti untuk asesmennya tes praktek
passing atas dengan berbagai variasi. Ya. Untuk materi dan kegiatan, biasanya untuk pemanasan itu latihan ringan dulu untuk mempersiapkan tubuh. Kemudian ada penjelasan teknik passing atas. Ya. Biasanya kalau saya demonstrasi guru dan kita bisa ya, menampilkan video pembelajaran tentang passing atas. Kemudian latihan individu ya, bisa dengan melakukan passing atas ke dinding. Kemudian latihan kelompok, kita bisa bermain bola voli mini dengan fokus pada passing atas. Nah, yang terakhir pendinginan, peregangan untuk memulihkan kondisi tubuh. Sekarang aktivitas penyusunan program PJOK. Sebelum kita ke aktivitas 2, barangkali ada yang mau bertanya tentang tadi masalah backward design atau desain mundur. Monggo, barangkali nanti saya bisa menjawab. Kalau tidak bisa, nanti saya lempar ke teman-teman. Monggo Mas Afan. Ya. Lanjut nggih. Oke, Pak Wahidin, monggo Pak Wahidin. Monggo Pak Wahidin. Iya, Pak. Nggih. Siap. Sedikit saja menanyakan, Pak. Untuk pembelajaran dengan kurikulum Merdeka ini kan kita diarahkan untuk pembelajaran berdiferensiasi nih, Pak. Nggih. Itu kalau misalkan dalam medianya itu kita tampilkan bergantian, artinya 3 media itu kita sampaikan dalam satu pembelajaran. Misalkan begini, Pak, ketika saya menayangkan video pembelajaran menggunakan audiovisual, kan berarti artinya sudah ada gambar dan sudah ada suaranya nih, Pak. Nggih. Kemudian kita tambahkan dengan pemodelan gerak oleh guru atau siswa untuk memperjelas. Nah, setelah itu baru melaksanakan kegiatan pembelajaran atau materi yang sesungguhnya itu kita sampaikan dengan membaca dulu misalkan. Itu dalam satu waktu, apakah bisa seperti itu Pak maksudnya? Diklasifikasi tidak menggunakan pengelompokan, artinya semua anak bisa langsung melihatnya gitu loh Pak. Dengan catatan waktunya memang kita persingkat atau sedikit saja waktunya kita bagi untuk melihat atau mempelajarinya itu Pak. Apakah itu bisa digunakan seperti itu Pak? Terima kasih. Nggih, Pak Wahidin. Ya. Kemarin pada saat saya melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, itu kan saya kelompokkan dulu Pak. Ada anak yang sudah bisa untuk melakukan praktek, ya. Kemudian ada anak yang untuk prakteknya sedang, dan ada anak yang memang belum bisa untuk melakukan praktek. Contoh untuk tadi bola voli pada passing bawah, ya. Itu anak yang sudah bisa kita melakukan praktek passing bawah, ya. Kita suruh melihat video, ya. Kemudian anak yang sedang, ya, kita suruh untuk melihat gambar-gambar, ya, gambar-gambar orang sedang melakukan passing bawah, dan kemudian untuk anak yang belum bisa sama sekali kita suruh baca tulisan-tulisan yang ada hubungannya dengan praktek passing bawah. Nah, pertanyaan dari Pak Wahidin, itu bisakah ya ketiga kelompok itu dicampur ya Pak, melihat video, kemudian ada yang melihat gambar-gambar, kemudian ada yang, kalau menurut saya sesuai dengan
asesmen awal pembelajaran, ya, kita sebaiknya membagi 3 kelompok ya, menurut ya, penguasaan dari praktek siswa tersebut, Pak. Itu menurut saya, karena kita sudah melakukan asesmen awal pembelajaran. Ini loh anak yang sudah bisa, kemudian ini loh anak yang cukup atau sedang keterampilan praktek passing bawahnya, kemudian ini yang sudah mahir, itu Pak. Monggo barangkali ada pendapat dari teman-teman tentang pembelajaran berdiferensiasi. Tadi ada pertanyaan dari Pak Wahidin, bolehkah ya pengelompokan tersebut ya kita jadikan satu ya Pak ya. Tuh. Monggo dari Mas Dimas, atau Mas Nopan atau Mas Apan barangkali bisa menambahkan. Monggo. Lanjut Pak, cukup Pak. Cukup Pak Wahidin. Iya Pak, cukup Pak. Terima kasih. Oke. Saya lanjutkan, Oke. Nah, aktivitas Oke, Pak. yang kedua yaitu penyusunan program PJOK. Ya. Kurikulum berbasis standar, manakah yang benar definisi di bawah ini ya. Kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Kira-kira benar apa salah pernyataan ini Bapak Ibu? Kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Benar apa salah Bapak Ibu? Menurut saya kurang tepat Pak. Oh Wahidin, ya, kurang tepat. Alasannya apa Pak Wahidin? Gimana Pak? Alasannya? Oh ya, karena yang namanya kurikulum itu mestinya tidak hanya menguasai keterampilan saja Pak. Di situ harus ada mencapai ketercapaiannya, harus ada pengetahuannya, tidak hanya keterampilan semata, tapi pengetahuannya juga harus tercapai Pak. Terima kasih. Yeah. Ada afektif, psikomotorik, ya, kognitif, terus psikomotorik ya Pak Wahidin ya. Ya, matur nuwun Pak Wahidin. Ya, salah. Betul menurut Pak Wahidin ya. Kemudian selanjutnya, buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum. Ya. Kira-kira benar apa salah? Monggo Bapak Ibu. Monggo bisa langsung. Buku teks peserta didik itu dapat dikatakan adalah suatu kurikulum. Kurang tepat Pak. Ya, kurang tepat. Alasannya Pak Wahidin. Karena yang namanya kurikulum itu dia mencakup beberapa operasional satuan pendidikan nih Pak. Jadi di situ tercantum pembelajarannya dan kegiatan siswa, tidak hanya media atau materi yang diajarkan saja seperti di dalam buku teks Pak. Ya. Ya, terima kasih Pak Wahidin. Ya,
Jawabannya ya salah, betul Pak Wahidin ya. UTEK peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum salah ya Pak. Ini cuma untuk mendukung. Kemudian lanjut, kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari, meliputi keterampilan atau psikomotorik, kemudian pengetahuan dan sikap. Ini kira-kira betul apa salah, Bapak Ibu? Monggo, Pak Bambang atau Pak Sukas, Bu Paramita, monggo. Ya, Pak Sukas, monggo. Menurut saya bukan merupakan suatu standar, Pak, tapi tadi kembali lagi sebagai tolak ukur dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Ya. Itu jawaban singkat dari saya. Oke, terima kasih. Monggo Mas Afwan, barangkali mau menambahkan. Ya. Pendapat ya, tidak ada yang salah kalau pendapat ya, Bapak Ibu, monggo. Kita masih sama-sama belajar. Ya, kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari, meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Ya, psikomotor, kemudian kognitif, ada afektif. Ya, Mas Afwan. Jawabannya Mas Afwan betul. Nah, alasannya apa Mas Afwan? Pada kolom chat, ya di sini betul. Tadi Pak Wahidin menjawab salah. Ini Mas Afwan betul. Kayaknya sih betul, Pak. Ya. Kayaknya. Ya. Coba ya Mas Afwan ya. Ya, taklit ya. Betul ya. Kurikulum adalah suatu untuk mengetahui peserta didik baru, meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Ya. Terima kasih Bapak Ibu yang telah berpartisipasi. Ya. Saya lanjutkan. Kurikulum Merdeka itu memberikan fleksibilitas yang lebih besar bagi guru dalam merancang pembelajaran, ya, termasuk dalam mata pelajaran PJOK. Ya. Di sini guru memiliki kebebasan yang lebih besar ya, untuk menyesuaikan program PJOK dengan minat, bakat, dan kebutuhan siswa. Kemudian dasar-dasar atau prinsip dasar dalam penyusunan program PJOK dalam kurikulum Merdeka itu berpusat pada siswa atau peserta didik. Ya. Program ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan dan minat individu siswa. Kemudian fleksibilitas, ya, guru dapat menyesuaikan materi, metode, dan penilaian sesuai dengan konteks pembelajaran. Kemudian adanya pembelajaran aktif. Ya, siswa terlibat aktif dalam berbagai aktivitas fisik yang tentunya menyenangkan dan menantang. Kemudian holistik, ya, pengembangan tidak hanya pada aspek fisik, ya, tetapi juga kognitif, afektif, dan sosial. Selanjutnya, berbasis kompetensi, program difokuskan pada
pencapaian kompetensi yang telah ditetapkan. Maaf. Lanjut. Nah, ini komponen kurikulum pada satuan pendidikan pelaksana kurikulum merdeka. Ini ada struktur kurikulum. Kemudian yang kedua adanya capaian pembelajaran. Ketiga adanya pembelajaran dan asesmen atau penilaian. Kemudian 4 penggunaan perangkat ajar. Dan yang kelima kurikulum satuan pendidikan. Ya. Komponen kurikulum satuan pendidikan dikembangkan dan digunakan di satuan pendidikan, ya, yang terdiri dari karakteristik satuan pendidikan, ada visi, kemudian misi, dan ada tujuan satuan pendidikan, pengorganisasian pembelajaran dan perencanaan pembelajaran. Ini sumbernya dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia tahun 2022 P72. Lanjut, mengapa kurikulum operasional berbeda antar satuan pendidikan? Ya. Ini agar bermakna, kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikannya. Ini bisa menjadi kabar gembira, Bapak Ibu dapat menyusun program yang relevan dengan kultur gerak di mana peserta didik tinggal. Nah, kemudian mari berbagi cerita pada saat Bapak Ibu menyusun kurikulum PJOK. Yang pertama, bagaimana Bapak dan Ibu selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK. Monggo Bapak Ibu bisa langsung raise hand atau tulis di kolom chat. Ya. Bagaimana selama ini Bapak Ibu merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK. Monggo Bapak Ibu bisa langsung raise hand atau ditulis di kolom chat. Ya, bagaimana Bapak Ibu selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK? Monggo Pak Bejo. Mas Iksan, monggo Mas Iksan.
Bapak bangkit, monggo. Pak Bambang. Oke, Pak Sukas, monggo Pak Sukas. Menurut saya kalau dikaitkan dengan ikut merancang atau membuat program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum, itu kalanya ada perasaan senang atau bangga, Pak. Artinya bisa paling tidak menyesuaikan dengan situasi atau kondisi peserta didik di lingkungan masing-masing. Kemudian juga ada rasa kekhawatiran. Artinya program atau rancangan tadi yang sudah disusun itu apa sudah bisa diterapkan kembali. Ingat dalam pembelajaran itu kan ada kaitannya dengan sarpras dan lain-lainnya ya Pak. Iya. Kemudian ada tantangan itu biasanya teori tidak bisa dikaitkan dengan praktek, artinya bisa menulis atau bisa merancang, tapi kadang pelaksananya hanya sekedar simbol atau itu kontekstual saja, Pak. Itu terima kasih dari saya. Nggih. Matur nuwun Pak Sukas, nggih. Ya. Di sekolah itu kita sering mendengar adanya tim pengembang kurikulum, ya Bapak Ibu. Itu untuk merancang program PJOK, kita sebagai guru PJOK itu juga sebaiknya diajak, ya, tidak ujuk-ujuk, ya, disuruh tanda tangan, ini loh kurikulum sekolah gitu. Ya, biasanya, copy paste. Ya, kita seharusnya juga ikut serta, ya, sebagai bagian dari tim pengembang kurikulum di sekolah, ya, terutama kurikulum mata pelajaran PJOK, ya. Biasanya cuma copy paste, ya, copy paste saja, kemudian ujuk-ujuk kita disuruh tanda tangan, ya. Kita tidak tahu isinya apa yang ada di kurikulum tersebut, ya. Kemudian, ya, di sini ada di kolom chat, ya, ada jawaban dari, ya maaf tadi jawaban dari Pak Sukas sudah bagus. Ya. Kita kadang ragu-ragu, ya, apakah bisa diterapkan atau tidak nantinya, karena antara teori dan praktek beda nggih Pak Sukas nggih. Ya. Di sini di kolom chat ini ada jawaban dari Bu Catur. Ya. Merancang program PJOK yang efektif itu membutuhkan perencanaan yang matang, ya, dengan memperhatikan beberapa aspek seperti kebutuhan siswa, kemudian tujuan pembelajaran, dan metode pembelajaran. Ya. Guru dapat menciptakan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa. Ya, terima kasih Bu Catur. Kemudian di sini Mas Nopan, ya, untuk merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK, ya, saya sudah melakukan dengan pendekatan holistik, mempertimbangkan aspek fisik, emosional, dan memahami minat dan kemampuan siswa. Ya. Terima kasih Mas Nopan atas jawabannya. Ya. Dilanjut, ya, apa saja yang selama ini Bapak dan Ibu anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK, ya. Monggo bisa di kolom chat atau langsung resen Bapak Ibu. Ya. Apa saja yang selama ini Bapak Ibu anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK, ya. Ya, apa yang
Monggo Bapak Ibu. Ya. Ya, Pak Sukas, monggo Pak Sukas. Oke. Menurut saya setelah apa istilahnya berkaitan dengan pembelajaran dengan siswa PJOK-nya, itu ada nilai penting yang menjadi fondasi dari aktivitas tersebut. Yang pertama tentunya akan terwujud usaha untuk kesehatan fisik, Pak. Yeah. Kemudian setelah fisik nanti juga kesehatan mental. Kemudian kan adanya atau timbulnya kerjasama tim. Setelah pembelajaran berikutnya mungkin akan muncul juga adanya nilai-nilai sportivitas atau fair play ya kalau dalam suatu pertandingan yang agak resmi. Dan tentunya tidak ketinggalan setelah adanya pembelajaran PJOK diharapkan adanya pengembangan keterampilan motorik, kepemimpinan atau kepercayaan diri, terutama dalam kerja kelompok itu kan nanti biasanya ada yang ditunjuk sebagai ketua kelompok atau kelompok diskusinya. Itu mungkin yang menurut saya diharapkan muncul setelah adanya pembelajaran PJOK, Pak. Oke, terima kasih Pak Sukas. Ya, jawabannya sudah baik, sudah maksimal. Ya. Kemudian ini di kolom chat ada jawaban dari Mas Nopan. Ya. Apa saja yang selama ini Bapak dan Ibu anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK? Ya, di sini Mas Nopan menjawab ada keterampilan fisik, ya, kemudian kerjasama tim atau kelompok, kemudian kesehatan dan kebugaran melalui makanan yang bergizi, kemudian adanya sportivitas dari anak atau peserta didik, ya, tumbuhnya sikap fair play, ya. Kemudian dari Mas Dimas ini adanya disiplin, kerjasama, sportivitas, dan tanggung jawab serta kejujuran, ya. Karena pembelajaran PJOK itu tidak hanya memberikan manfaat fisik bagi siswa, kan tetapi juga memiliki peran penting dalam pembentukan karakter siswa, ya. Dengan menanamkan nilai-nilai yang baik sejak dini, itu diharapkan siswa dapat tumbuh menjadi individu yang sehat, berkarakter, dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Ya. Terima kasih ya atas jawaban tadi dari Mas Novan dan Mas Dimas. Barangkali ada yang mau menambahi ya, untuk jawaban yang kedua ini, apa saja yang selama ini Bapak dan Ibu anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK. Ya. Ya, yang dipelajari di kelas PJOK, ya, itu tadi ada kesehatan dan kebugaran, ya, kemudian ada keterampilan motorik, ya, karakter dari siswa atau peserta didik, ya, kemudian ya sosial, membina hubungan sosial yang baik melalui interaksi dalam berbagai permainan dan olahraga, kemudian sosial belajar menghargai perbedaan dan keberagaman, kemudian ada kognitifnya, ada afektifnya, ya. Kemudian selain nilai-nilai tersebut juga kesenangan dan kreativitas, ada kemandirian, dan ada keselamatan. Lanjut, yang ketiga, bagaimana Bapak
dan Ibu akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku. Ya. Bagaimana Bapak dan Ibu akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku. Monggo Bapak Ibu bisa ditulis di kolom chat atau langsung raise hand. Ya, sini ada jawaban dari Pak Bejo di kolom chat. Ya. Bagaimana Bapak dan Ibu akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku? Jawabannya adalah dengan mengidentifikasi apa yang bernilai dari proses serta merefleksikan semua pengalaman sehingga dapat mendapat inspirasi dan ide baru dalam pengembangan kurikulum yang memadai sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Ya, tadi jawaban dari Pak Bejo Widodo ya, dengan mengidentifikasi apa yang bernilai dari proses serta merefleksikan semua pengalaman sehingga dapat mendapat inspirasi dan ide baru dalam pengembangan kurikulum yang memadai sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Monggo yang lain. Mohon maaf Pak Fasil. Yeah. Itu mengintegrasikan apa mengidentifikasikan, Pak? Mengintegrasikan. Ya. Mengintegrasikan. Ya. Bagaimana Bapak dan Ibu akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku. Itu jawaban dari Pak Bejo dengan ya, mengidentifikasikan. Dengan sama mengidentifikasi ya. Mungkin dari Pak Bejo ya, kita identifikasi dulu Pak sebelum mengintegrasikan. Ya. Apa yang bernilai dari proses serta merefleksikan semua pengalaman. Ya Pak Bejo,
Kita identifikasi dulu Pak Bejo. Iya Pak Bejo, suaranya Pak Bejo, biar saya lebih paham Pak Bejo. Monggo. Pak Bejo. Ya. Monggo Pak Sukas, barangkali mau menambahkan Pak Sukas. Oh, Mas Dimas, monggo Mas Dimas, suaranya Mas Dimas. Iya, iya itu jangan kontak Iya, dulu Pak. terus. Oke. Nah iya, Monggo Mas Dimas. tunjukkan suara Barangkali Masmu mau Mas Dimas. menambahkan, Mas. Apa ya? Feedback Pak, bentar Pak. Nggih, monggo nggih. Mungkin salah satunya melalui yang metode pembelajaran, Pak. Aktif menggunakan metode pembelajaran permainan Nggih. atau bertugas pada siswa diberi kesempatan untuk belajar secara mandiri, pengetahuan, atau bisa juga berbasis masalah Nggih. karena dirancang dengan masalah yang nyata yang dia dapat dalam kehidupan sehari-hari. Bisa juga melalui penilaian formatif atau diintegrasikan dengan mata pelajaran dengan tematik. Nggih. Dan pemanfaatan teknologi juga Pak. Pembelajaran mungkin itu Pak Afan, mungkin bisa nambahin Pak Afan. Oh, Mas Afan barangkali menambahkan ya itu tadi dari Mas Dimas ya dengan pembelajaran yang menyenangkan kemudian dengan menggunakan ya media alat bantu yang sekarang IT ya. Monggo Pak Sukas atau Pak Wahidin atau Mas Afan. Ya, Pak Sukas, monggo Pak Sukas. Ya, saya hanya menambahi jawaban dari Pak Bejo, bukan menambahi istilahnya apa ya, dan Mas Dimas itu tentang setelah diidentifikasi ya Pak, kemudian diintegrasikan, kita nanti menurut saya kelanjutannya adalah dengan ditambah dengan pembelajaran atau penerapan teknologi sesuai dengan kemampuan, kemudian tidak kalah pentingnya mungkin yang dulu-dulu atau yang sebelumnya digembar-gemborkan dan kolaborasi atau kalau di sekolah itu kan ada teman sejawat istilahnya Pak ya. Nggih. Pembelajaran teman sejawat nggih. Ya, tidak kalah pentingnya setelah itu semua yang dijawab atau yang disampaikan oleh Pak Bejo dan Mas Dimas, yang terakhir menurut saya itu adanya evaluasi atau refleksi diri dari berbagai macam yang kita pernah lakukan. Itu Pak jawaban sedikit tambah dari saya. Ya, terima kasih Pak Sukas atas jawaban. Kayaknya jawaban dari teman-teman itu sudah mencakup ya semua jawaban. Kami lanjutkan. Nah, ada 6 faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK. Yang pertama yaitu kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Ya. Mengapa kita harus tahu ya karakteristik peserta didik hari ini? Dikarenakan juga mempengaruhi pengembangan program PJOK. Yang kedua, konteks masyarakat. Ketiga, waktu. Kemudian yang keempat, alokasi jam pelajaran.
kelima cakupan dan tahapan, kemudian yang keenam teknologi. Nah, sekarang kita menginjak ke aktivitas yang ketiga, itu karakteristik utama kurikulum Merdeka dan artikulasi Ki Hajar Dewantoro dalam pendidikan nasional. Menurut Bapak Ibu, kata kunci apa yang berulang kali kita bahas dalam mengembangkan kurikulum PJOK? Ya. Tadi kita sudah membahas tentang kurikulum PJOK. Kira-kira kata kunci apa ya, yang berulang kali ya kita telah bahas dalam mengembangkan kurikulum PJOK? Monggo Bapak Ibu ya, bisa langsung raise hand atau bisa juga ditulis di kolom chat. Ya, di sini Mas Bangkit ya menyusun visi misi sesuai ukuran. Nah, ya. Kira-kira ada kata kunci apa yang berulang kali kita telah bahas dalam mengembangkan kurikulum PJOK? Monggo. Kompetensi, Pak. Kayaknya selalu muncul itu, kunci itu, kata kunci, Pak. Kompetensi, nggih, Mas Apan. Monggo yang lain, ya. Tujuan pembelajaran, Pak. Ya, ada tujuan pembelajaran, ada kompetensi. Apalagi, monggo Bapak Ibu. Kata kunci menyusun karakteristik satuan pendidikan, ada menyusun visi misi dan tujuan serta melakukan perencanaan, ya itu dari Mas Bangkit, kemudian dari Pak Wahidin, pembelajaran, edukasi pengetahuan dan keterampilan gerak. Tadi ada fleksibilitas pembelajaran, ada tidak ya Bapak Ibu? Kayaknya juga sering muncul ya Bapak Ibu, fleksibilitas pembelajaran. Ada Pak. Ada, ya. Tadi Bapak juga menyampaikan itu. Fleksibilitas sesuaikan dengan
peserta didik sih Pak, guru merancang. Nggih. Nah, ini apa yang telah kita bahas merupakan karakteristik kurikulum merdeka, yakni yang pertama fokus pada materi esensial, ya, fokus pada materi esensial. Muatan yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakteristik peserta didik. Kemudian yang kedua, adanya pengembangan kompetensi dan karakter. Ya. Pengembangan kompetensi sosial, emosional, dan moral peserta didik. Kemudian yang ketiga, ya ini ada fleksibilitas pembelajaran. Kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik, ya, karakteristik satuan pendidikan, dan konteks lingkungan sosial budaya setempat. Ya. Ya, fokus pada materi esensial. Ya. Ini adalah sebuah pendekatan dalam pembelajaran yang mengutamakan pemahaman mendalam terhadap konsep-konsep inti atau pokok dari suatu mata pelajaran. Ya. Ini alih-alih mencakup semua materi secara luas, ya, ini pendekatan ini menyaring materi menjadi bidang-bidang yang paling penting dan relevan dikuasai oleh siswa. Ya. Atau dengan kata lain, muatan yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakteristik peserta didik. Kemudian pengembangan kompetensi dan karakter, ya ini proses yang berkelanjutan untuk meningkatkan kemampuan atau kompetensi seseorang dalam berbagai bidang, baik pengetahuan, keterampilan, maupun sikap atau karakter, atau juga pengembangan kompetensi sosial, emosional, dan moral peserta didik. Kemudian yang fleksibilitas pembelajaran, ya, konsep yang menekankan pada kemampuan untuk menyesuaikan proses belajar mengajar agar sesuai dengan kebutuhan, gaya belajar, dan kondisi yang berbeda-beda. Ya. Ini berarti bahwa pembelajaran tidak kaku dan mengikuti satu pola yang sama untuk semua orang, akan tetapi ya dapat diadaptasi untuk mencapai hasil yang optimal. Atau bisa juga kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik, karakteristik satuan pendidikan, dan konteks lingkungan sosial budaya setempat. Ya. Lanjut, ya, mari kita diskusikan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara lebih jauh dan mengaitkannya dengan karakteristik kurikulum merdeka. Ya. Sini Ki Hajar Dewantara menggarisbawahi bahwa maksud pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, ya, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, dalam kurung bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, ini dari Dewantara halaman 10 tahun 2002, nah, sumbernya 1936. Nah, kemudian pada akhir sesi kita hari ini, ya, Bapak Ibu diharapkan dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum merdeka serta terkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara.
Kemudian peserta mampu memahami pengembangan kurikulum pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan atau PJOK. Yang ketiga, peserta mampu memahami penyusunan program pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan yang berkualitas dengan backward design atau desain mundur. Nah, dan terima kasih. Nah, dari pemaparan tadi, kira-kira Bapak Ibu sudah paham tentang penyusunan program pengembangan PJOK, kemudian ada backward design, kemudian ada karakteristik utama kurikulum merdeka dan artikulasi Ki Hajar Dewantoro dalam pendidikan nasional. Ya. Nah. Monggo Bapak Ibu, barangkali ada yang bertanya. Cukup Bapak Ibu. Saya tidak paham bahasa Inggris, Pak. Itu backward design itu apa, Pak? Backward design itu dengan kata lain desain mundur. Asukas. Backward design. Ya. Desain mundur ya, adalah pendekatan dalam pengembangan kurikulum ya, yang menempatkan tujuan awal pembelajaran sebagai titik awal. Ya. Ya. Dalam pengembangan kurikulum, ya, kita menempatkan tujuan pembelajaran ya, sebagai titik awal. Itu biasanya konsep ini bertolak belakang dengan pendekatan yang tradisional. Ya, biasanya kita mulai dari pemilihan materi pelajaran. Ya. Dalam konteks PJOK, ya, backward design atau desain mundur, ya, itu menawarkan cara yang lebih terstruktur dan efektif untuk merancang pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa. Ya. Atau backward design, atau desain mundur, Pak. Cukup nggih, Bapak Ibu? Cukup, Pak. Nggih. Ya, kita akhiri sesi kita hari ini dengan foto bersama. Monggo Bapak Ibu, di on kamera, kita foto dulu. Mas Sopan. Siap. Monggo, gayanya seperti apa? Kayak Mbak Catur Oh, gayanya Mbak kayak pas pusing. Kebanyakan kebanyakan itu, Pak. Pendekatan Ya, gayanya seperti ini, nggih, Bu Catur. Kebanyakan tugas, Bingung. Pak. Nggih. Nggih, terima kasih nggih untuk tugas yang semalam, dudatnya semalam sudah mengerjakan semua ya. Masih lihat atau belum melu. Nggih. Monggo Mas Sukas, mau gaya apa? Mas Itu Afan, Mas kayak Dimas. Mbak Catur itu bagus. Gini aja, nggih. Iya, kebanyakan Ya. LMS, Pak. Oh. Nggih. Coba nggih. Ya semua, satu, saya yang foto coba. 1, 2,
Ya. Nah. Bentar Bapak Ibu. Kurung. Ya. Ya. Oke, sekali lagi, monggo gayanya seperti apa? Ayo Mas Apaan dua-duanya. Lara untuk, Pak. Oke, 1. Ya. 1, 2. Ya. Ulangi lagi. Masukasinya tadi sedang rokok. Oke, ulangi lagi. Oke. 1, 2. Oke. Udah Pak, Oke, sampun nggih. boleh ngerokok lagi ya Pak? Oke. Suara kerasa ya Pak Sukas? Punten Mbak. Mbak Mita. Bekatan Mbak Mita. Oke, terima Sehat, Pak kasih Sukas. Bapak Ibu Alhamdulillah. atas kesediaannya, kemudian kita berkolaborasi, kita belajar bersama pada tatap maya 1.5 ini, ya modul 1.5. Saya sebagai fasilitator barangkali dalam perkataan banyak sekali ya kata-kata yang kurang berkenan atau jawaban yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Ki. Sehat Mbak Mita.